back to Place in my channel. Oke, balik lagi nih ya dengan Mbak Yani yang semakin kesini semakin rajin sekali uploadnya. Kali ini Mbak Yani akan menceritakan sebuah alur rekaman film yang berjudul Mowgli Legend of the Jungle rilisan tahun 2018. Film garapan Andy Serkis ini mengisahkan tentang bocil laki-laki bernama Mowgli yang dibesarkan oleh kawanan serigala. Bakal seseru apa filmnya? Oke lur, daripada kalian penasaran, gak usah kelamaan, gak usah basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke dalam alur filmnya, let's go! Film dibuka dengan seekor piton bernama Kai yang mempunyai keahlian mengetahui masa depan hutan. Dilanjut, di hutan tempat Kai tinggal, harimau yang bernama Shere Khan telah melanggar hukum purba hutan karena dia telah memangsa manusia. Terlihat Mowgli atau anak dari manusia itu sedang menangis di sela akar pohon. Kemudian seekor macan kumbang bernama Bagheera datang mendekatinya. Dia lalu meminta tolong kepada pasangan serigala yang bernama Nisa dan Fihan untuk merawatnya. By the way, Fihan dan Nisa juga belum lama ini telah mempunyai anak. Akhirnya mereka pun mau menjadikan Mowgli sebagai anak keduanya. Namun sebelum mereka merawatnya, pasangan serigala itu pun menemui Akela atau pemimpin mereka terlebih dahulu untuk mengadakan pertemuan dewan. Dalam rapatnya banyak sekali kawanan serigala yang menentang keputusan Nisa. Hal itu pun membuat Akela bingung. Namun tiba-tiba Bagheera datang dengan membawa bangkai rusa sebagai tanda permohonan kepada Akela untuk meng-ACC permintaan Nisa. Dia juga tak segan untuk menunjuk Belly temannya sebagai kawan yang menyetujui pendapatnya juga. Setelah melakukan voting dan Akela melihat pancaran mata Mowgli yang berbeda, akhirnya kini Mowgli pun diterima di kalangan serigala. Namun tak lama Shere Khan datang bersama Taboki atau si Hyena yang mengatakan bahwa Mowgli adalah miliknya karena orang tua dia telah berhasil dibunuh oleh Shere Khan. Akela pun segera menentang sambil berkata bahwa anak ini di bawah perlindungan dia. Setelah diusir, Shere Khan pun dengan rasa kesalnya pergi dari tempat itu. Alur maju beberapa tahun kemudian, terlihat kini Mowgli telah bertumbuh besar. Dalam usianya itu, Mowgli selalu dilatih berburu oleh Bagheera. Merasa dirinya berbeda dengan yang lain, Mowgli pun bertanya kepada Bagheera, mengapa dia berbeda dengan saudara-saudaranya. Dan Bagheera pun menjawab, Mowgli bukanlah berbeda, akan tetapi dia istimewa. Di lain hari, Belly menggantikan Bagheera untuk melatih kefokusan Mowgli. Selesai berlatih, Mowgli yang sedang gabut memandangi perkampungan yang ada di bawahnya pun terlihat didatangi But atau serigala albino yang mengajaknya bermain petak umpet. Selesai bermain, But yang mempunyai nasib yang sama seperti Mowgli pun berkata kepadanya bahwa ciri khas kita bukanlah kelemahan kita. Namun di rumah Mowgli lagi-lagi But terkena bulian dari serigala lainnya karena dia dianggapnya aneh. Nisa sebagai ibu yang baik pun kemudian melerainya. Keesokan harinya latihan ujian lari para anak serigala pun dimulai. Terlihat Mowgli juga ada di sana sedang mendengarkan arahan dari Belly. Belly mengatakan yang kalah dalam pertarungan ini maka dia tak boleh bergaul dengan kawanan serigala lainnya. Kini latihan pun berlangsung. Terlihat Mowgli yang kelelahan memilih untuk minum dan mengambil belimbing yang dikasih monyet. Namun ternyata si monyet hanya menjahili Mowgli lur, dan hal itu pun dilihat oleh Belly. Di perjalanan pulang, Belly melarang Mowgli untuk bergaul dengan monyet karena dia adalah hewan yang bodoh. Namun Mowgli menyangkalnya dan berargumen bahwa monyet adalah hewan yang lucu.
Di tengah jalan mereka melihat seekor sapi yang membusuk karena terbunuh. Hal itu pun membuat Billy emosi karena sebetulnya di hutan sapi adalah hewan yang suci dan terlarang untuk dibunuh. Malamnya Billy membicarakan apa yang dia lihat tadi siang kepada kawanannya. Dan di malam itu juga Akila menyuruh Bagheera dan Billy untuk melatih Mowgli menjadi makhluk yang kuat. Karena di era yang akan datang mungkin anak itu adalah satu-satunya harapan bagi mereka. Paginya Billy pun melakukan apa yang diperintahkan Akila untuk melatih Mowgli. Siangnya Mowgli yang capek pergi ke sungai untuk berenang dan merilekskan diri. Tapi tiba-tiba Shere Khan datang untuk meminum air di sana. Tentu Mowgli yang melihatnya pun kaget dan dia segera berlari untuk menyelamatkan diri. Sayangnya dia terjatuh ke dalam perangkap. Mendengar suara Mowgli berteriak, Bagheera pun langsung berlari ke sumber suara. Lalu Mowgli ditolong oleh gajah yang salah satu taringnya patah. Malamnya Bagheera berkata kepada Mowgli bahwa para manusia yang ada di bawah sana sedang bersiap untuk memburu harimau yang mencuri ternak mereka. Bagi Bagheera, hutan ini kini sudah tidak aman lagi untuk Mowgli. Dan baiknya demi keamanan Mowgli, dia pergi saja ke tempat yang tak akan pernah didatangi Shere Khan, yaitu permukiman manusia. Bagheera juga menambahi bahwa Mowgli adalah manusia, bukan serigala. Tentu Mowgli yang mendengarnya pun merasa tak terima. Terlebih ketika Bagheera mengatakan dahulu orang tua Mowgli telah terbunuh oleh Shere Khan, membuat rasa sedih Mowgli bertambah. Setelah mendapati kenyataan pahit itu, Mowgli pun mengintip para penduduk yang sedang menyiapkan strategi untuk menangkap Shere Khan. Dia juga melihat Tabuki yang ujung ekornya terbakar api. Kemudian Tabuki mengatakan kepada Mowgli bahwa api ini adalah sihir hitam yang diciptakan para manusia. Kini hari yang dinanti-nantikan para anakan serigala pun datang. Yaps, apalagi kalau bukan hari ujian lari. Di sana salah satu serigala mengatakan bahwa pemenang dalam perlombaan ini akan diperbolehkan untuk bergabung dalam perburuan malam. Di sini Mowgli terlihat sangat antusias karena ingin membuktikan kepada kawanan serigala bahwa dia setara dengan mereka. Terlebih ketika melihat Boot yang selalu menyemangatinya, itu menambah rasa percaya dirinya untuk bisa menang dalam perlombaan ini. Kini perlombaan yang sangat sengit antar anak serigala pun berlangsung. Terlihat karena semua ingin menang, mereka berani saling menyingkirkan musuhnya. Dan salah satunya adalah Mowgli yang selalu terdepak. Hingga dia berhasil terkejar oleh Bagheera yang memang sengaja untuk menakut-nakuti peserta lomba. Mowgli yang terjebak di dalam akar pohon pun kini dengan rasa takutnya lari untuk mencari jalan keluar. Hingga akhirnya dia pun berhasil keluar dan melanjutkan larinya. Namun sayang, dia yang berhasil mendahului teman-temannya dan akan melangkah ke garis finish pun malah tertangkap oleh Bagheera. Mowgli takutnya hampir setengah mati, sementara para anak serigala lain terlihat telah sampai di garis finish semua. Merasa Bagheera hanya mengejar dirinya, Mowgli yang tak terima dengan kekalahannya pun kemudian pergi. Di tempat biasa dia bermain dengan Boot, Mowgli yang lagi-lagi melihat monyet memegangi belimbing pun berusaha untuk mengambilnya. Boot yang baru sampai sana pun merasa terhibur melihatnya. Dan saat Mowgli berhasil mengambil belimbing itu, si monyet tiba-tiba menariknya ke atas. Ternyata para monyet itu adalah suruhan dari Shere Khan. Di tempat lain terlihat Belly dan Bagheera sedang bertengkar karena berselisih paham. Kemudian Boot mendatangi mereka dan berkata bahwa Mowgli tertangkap oleh sekumpulan monyet. Balik lagi ke Mowgli, kini dia yang sudah tak berdaya karena terseret-seret beberapa meter oleh monyet pun didekati Shere Khan. Harimau jati itu lalu memberikan luka pertamanya untuk Mowgli sebelum dirinya kemudian memakan bocah itu.
Namun saat Shere Khan akan melahap Mowgli, Bagheera dan Belly datang menyelamatkannya. Dan pertarungan antara monyet beserta Bagheera dan Belly pun berlangsung. Sayangnya Bagheera dan Belly tak bisa menang dalam pertarungan itu, hingga akhirnya Shere Khan dengan mudahnya mendekati Mowgli kembali. Tapi Lur, saat si harimau akan menyantap Mowgli, Kaa atau si piton datang dengan cepat dan menyelamatkan si Mowgli. Setelah Mowgli sadar dan sedang merilekskan diri, dia tak berhenti bertanya kepada dirinya sendiri mengapakah mau menyelamatkan dia. Di lain hari, Mowgli yang sekarang menjadi lebih senang menyendiri semenjak diculik oleh para monyet itu pun terlihat didatangi Boots atau sahabatnya. Di sana Boots mencoba menghibur Mowgli agar dia tak merasa sedih lagi. Tapi bocah yang moodnya masih jelek itu pun malah membentak ucapan sahabatnya sampai membuat Boots sedih dan pergi. Menyadari perbuatan yang dilakukannya salah, Mowgli lalu meminta maaf kepada Boots. Tapi sayang, ternyata Boots sudah pergi jauh dan tak mendengar ucapan Mowgli. Mowgli yang masih penasaran mengapakah Tempo lalu menyelamatkan dirinya pun akhirnya di malam itu Mowgli pergi menemui Kaa. Di sana Mowgli bertanya mengapakah saat itu mau menyelamatkan dia. Kemudian Kaa menjawab bahwa Mowgli adalah makhluk yang diawasi semua hewan di hutan ini. Kaa juga mengatakan di kemudian hari Mowgli akan bertarung dan membunuh. Kelak dia juga akan menjadi pembicara yang akan didengarkan hutan. Ternyata di malam itu juga Shere Khan mendatangi Akila. Kedatangan Shere Khan ke sana untuk mengejek Akila karena dia telah gagal saat berburu. Shere Khan lalu memberi hukuman kepada Akila untuk menantang kawanannya sendiri melawan dirinya. Dan karena aturannya memang begitu, kini Akila pun menjalankan hukumannya dan mulai bertarung dengan kawanannya satu persatu. Mowgli yang baru sampai dan melihat kejadian itu pun kaget dan bingung. Melihat Akila sudah mulai lelah, Mowgli pun akhirnya pergi ke desa manusia dan mengambil perapian di sana. Mowgli berusaha membubarkan pertarungan ini dan mengusir Shere Khan. Dan usahanya pun berhasil. Namun bukanlah sebuah pujian yang dia dapat. Akan tetapi Mowgli malah mendapat tamparan ucapan dari Akila yang kecewa kepada Mowgli karena membawa senjata manusia atau api ke hutan ini. Akila menganggap Mowgli telah mempermalukan kawanan serigala. Setelah diusir oleh Akila, kini Mowgli dengan rasa sedihnya pun bingung harus kemana. Dan Mowgli yang pergi ke pedesaan pun ternyata malah diketahui keberadaannya oleh manusia. Kini akhirnya dia pun tertangkap. Paginya Mowgli yang baru bangun tidur mendapati dirinya tengah berada di sebuah kurungan besar. Jujur, dia bingung dengan aktivitas yang orang-orang lakukan di sana. Mowgli lalu berusaha semaksimal mungkin untuk keluar dari kurungan itu, namun nihil. Menjelang siang datang seorang laki-laki yang memberikan dia sebuah makanan manusia. Nah, Mowgli yang baru pertama kali melihat dan mencobanya malah melepehkan makanan itu karena dianggapnya berasa aneh. Mowgli menganggap hari itu bukanlah hari yang berpihak kepadanya. Terbukti saat siang hari, anak-anak di desa itu mendatangi dia dan melempari batu ke kandang Mowgli. Malamnya di hari itu Bagheera datang menemui Mowgli dan berkata baiknya kau tetap di sini. Hal itu pun tentu membuat Mowgli merasa sedih. Berkali-kali Mowgli memohon namun tak mendapatkan persetujuan dari Bagheera. Paginya Mowgli yang masih sedih terkejut ketika melihat kandangnya telah terbuka. Dia lalu mendekati pria yang mengurungnya kemarin. Dan sekarang Mowgli mulai belajar hidup seperti manusia pada umumnya. Di sana pria itu mengatakan sepertinya musuh Mowgli dan dirinya sama karena mereka memiliki bekas luka yang sama, yaitu cakaran dari Shere Khan. Siangnya Mowgli dimandikan oleh seorang wanita dan lihat, si Mowgli jadi kelihatan glow up dong. Cakep kan?
Oke lanjut, sekarang Mowgli mulai bisa beradaptasi dengan manusia-manusia di desa. Terlihat dia juga cepat bergaul dengan anak-anak di sana. Dan menjelang sore, pria itu kemudian memberikan pisau kepada Mowgli untuk berburu. Merasa nyaman dengan pria itu, Mowgli pun memeluknya sebagai tanda ucapan terima kasih. Di lain hari, Mowgli didatangi kakaknya yang seekor serigala. Di sana si kakak mengatakan bahwa Shere Khan telah mengambil alih rumah kawanan serigala. Dan serigala yang masih tetap setia dengan Akila harus diusir. Namun Mowgli yang masih kecewa dengan ucapan para serigala tempo lalu pun menjawab bahwa itu bukanlah urusan dia. Kakaknya lalu memohon kepadanya satu kali lagi. Namun Mowgli menjawab, "Disinilah rumahku." Beberapa hari kemudian penduduk di desa itu pun melakukan tradisi adat. Terlihat Mowgli juga ada di sana untuk merayakan tradisi tersebut. Malamnya saat pesta masih saja berlangsung, Mowgli mendengarkan cerita dari pria itu yang mengatakan bahwa dia hanya pernah satu kali gagal dalam berburu, yaitu ketika dirinya memburu seekor gajah. Mendengar itu, seketika Mowgli langsung teringat dengan gajah yang pernah menolong dirinya waktu itu. Karena pria itu mabuk, Mowgli lalu mengantarkan pria itu ke rumahnya. Di kamar pria itu, Mowgli kaget saat melihat potongan taring milik gajah. Ditambah saat dia juga melihat beberapa hasil buruan yang diawetkan. Seketika dia pun meneteskan air mata ketika melihat Put atau sahabatnya itu juga telah diawetkan di sana. Keesokan harinya, Mowgli yang menjadi benci dengan pria itu pun pergi ke kamarnya dan siap-siap akan membunuhnya. Namun saat dia akan membuka pisaunya, tiba-tiba dirinya teringat dengan Shere Khan. Mowgli kemudian berubah pikiran. Dia lalu pergi ke hutan menemui gajah waktu itu sambil membawakan taringnya. Di sana Mowgli berkata dirinya akan menunjukkan pemburu yang mengambil taring dia. Namun dengan syarat gajah itu harus mengajak para kawanannya untuk membantu Mowgli menyerang Shere Khan besok pagi. Mowgli juga menemui Akila dan para serigala lainnya. Di sana Mowgli memberitahu bahwa besok dirinya akan membunuh Shere Khan. Namun kawanan serigala di sana tak bisa membantu dirinya karena hal itu dianggap telah melanggar hukum alam. Dan keesokan harinya Mowgli pun memanggil Shere Khan. Setelah Shere Khan datang ditemani Taboki, para gajah pun bermunculan dan menyerang Shere Khan. Syukur lo mampus. Namun itu tak membuat Shere Khan langsung kalah karena dia bukanlah musuh yang gampang. Kini giliran Mowgli menyerang Shere Khan menggunakan pisaunya. Sementara di tempat yang tak jauh terlihat penduduk desa juga menyaksikan pertarungan antara Mowgli dan harimau jahat itu. Balik lagi ke Mowgli, di sana dia berhasil memberi beberapa tusukan untuk si harimau. Dan pria pemburu yang melihat Mowgli bertarung sendirian pun berniat menolongnya. Akan tetapi tembakan dia malah meleset dan itu hanya membuat kuping Mowgli ngingingan. Tahu kan ngingingan? Lanjut, di saat itu pula si gajah diberitahu oleh Mowgli bahwa pria itulah yang dahulu memotong taring dia. Tak pikir lama gajah itu pun langsung menghampiri pria tadi. Dan si pria yang belum menyadari dirinya akan diterkam gajah pun melakukan tembakan keduanya untuk si harimau. Namun sayangnya tembakan itu malah meleset ke kaki Mowgli. Goblok nemen sih. Shere Khan pun berjalan mendekatinya. Namun tiba-tiba Akila datang dan menyerang Shere Khan. Sementara pria yang noob tadi terlihat sekarang sedang diterkam oleh si gajah. Balik lagi ke Akila, sayang sekali pemimpin serigala itu kalah dalam pertarungan melawan harimau. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Akila bilang kepada Mowgli bahwa ini adalah waktumu sekarang. Setelah menemani Akila menghembuskan nafas terakhirnya, kini Mowgli pun kembali mengambil pisaunya untuk bertarung dengan Shere Khan. Terlihat Ka dan para warga di sana juga menyaksikan Mowgli. Mowgli lalu berjalan mendekati Shere Khan yang sedang pura-pura terkapar tak berdaya.
Di sana Mowgli tak mau lengah. Dia terus memandangi mata Shere Khan hingga saat Shere Khan tiba-tiba akan bangun untuk menyerang Mowgli, dia langsung menancapkan pisaunya ke Shere Khan. Mantap! Mowgli pun menang dalam pertarungan ini. Semenjak kematian Shere Khan dan pria pemburu itu, kehidupan di hutan pun menjadi kembali damai dan terang. Di akhir scene terlihat Kaa berkata selama Mowgli menjadi pemimpin di hutan ini, maka hutan akan menyuarakan kedamaian yang abadi untuknya. Dan film pun selesai.